Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Febriansyah dari kelas 11 TJKT. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah saya bisa mempresentasikan tugas saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme di Indonesia. Materi ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana bangsa Indonesia mengalami penjajahan, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta bagaimana lahirnya semangat nasionalisme yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materinya, yaitu latar belakang kolonialisme di Indonesia. Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Pada abad ke-15 hingga ke-17, rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat mahal di Eropa. Hal inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang ke Nusantara. Awalnya mereka datang untuk berdagang, namun karena melihat besarnya keuntungan yang bisa diperoleh, mereka mulai ingin menguasai wilayah Indonesia. Belanda menjadi bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, yaitu sekitar 350 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Jepang pada tahun 1940. Kita akan lanjut pada slide kedua, yaitu pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sistem penjajahan suatu negara terhadap wilayah lain untuk menguasai sumber daya alam dan mengambil keuntungannya. Sedangkan imperialisme adalah kebijakan suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya terhadap negara lain. Salah satu kekuasaan Belanda di Indonesia adalah melalui Verenigd Oostindische Company atau disingkat VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC memiliki hak-hak istimewa seperti hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang, hak membentuk tentara, dan hak membuat perjanjian dengan raja-raja. Dengan kekuasaan tersebut, VOC dapat mengontrol perdagangan dan politik di Indonesia. Next, kita akan ke slide keempat, yaitu dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan. Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tembakau di sebagian tanah mereka. Hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, rakyat kekurangan lahan untuk menanam kebutuhan pangan, terjadi kelaparan di berbagai daerah, dan banyak rakyat yang jatuh miskin. Sementara itu, Belanda memperoleh keuntungan besar untuk membangun negaranya. Next, kita akan slide kelima, yaitu dampak kolonialisme di bidang sosial. Dalam bidang sosial, terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Masyarakat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan Eropa, golongan kedua yaitu golongan Timur Asing, dan golongan ketiga adalah golongan pribumi. Golongan pribumi berada di tingkat paling bawah dan memiliki hak yang sangat terbatas. Pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, namun justru dari pendidikan inilah lahir golongan terpelajar yang kelak memimpin pergerakan nasional. Next, kita ke slide ke-6,
yaitu dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang politik, Belanda menguasai pemerintahan dan mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Banyak kerajaan yang kehilangan kedaulatan dan kekuasaan. Perlawanan terhadap Belanda sebenarnya terjadi seperti Perang di Ponorogo, Perang Aceh, dan Perang Padri. Namun, perjuangan tersebut masih bersifat kedaerahan, sehingga belum berhasil menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Next, kita ke slide ke-7, yaitu lahirnya kesadaran nasional memasuki abad ke-20, munculnya kesadaran besar. Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Program ini meliputi edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Melalui pendidikan, lahirlah kaum terpelajar Indonesia yang mulai menyadari bahwa penjajahan harus diakhiri. Mereka menyadari bahwa perjuangan harus dilakukan secara nasional dan terorganisir. Next, kita ke slide ke-8. Yaitu organisasi pergerakan nasional pertama adalah Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908. Didirikan oleh para pelajar Stovia termasuk Dr. Sutomo. Tujuannya adalah meningkatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan bangsa. Tanggal berdirinya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena menjadi awal munculnya kesadaran nasional. Next, kita ke slide ke-9, yaitu selain Budi Utomo, muncul organisasi lain seperti Serikat Islam yang awalnya bergerak di bidang perdagangan, namun kemudian berkembang menjadi organisasi politik. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Organisasi ini secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mulai bersifat nasional dan melibatkan banyak daerah. Next, kita ke slide 10. Yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Dalam kongres tersebut lahirlah Sumpah Pemuda yang berisi satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa karena memperkuat persatuan. Next, kita ke slide ke-11. Yaitu pengaruh pergerakan nasional. Pergerakan nasional membawa dampak besar antara lain meningkatnya rasa persatuan dan nasionalisme, munculnya kesadaran bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan bersama, lahirnya tokoh-tokoh besar bangsa, semakin kuatnya tekanan terhadap pemerintah kolonial. Semua perjuangan ini menjadi dasar menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Next, kita ke slide 12. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pergerakan nasional Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan oleh Belanda yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan. Dari situ lahir organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam yang menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme. Puncaknya terlihat dalam Sumpah Pemuda yang mempertegas satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Kolonialisme akhirnya justru memicu lahirnya kesadaran untuk meraih kemerdekaan. Melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan, semangat persatuan tersebut menjadi dasar kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus melawan penjajahan hingga akhirnya mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
Sebagai generasi muda, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini diperoleh melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kolonialisme mengajarkan kita bahwa penjajahan membawa penderitaan, tetapi juga melahirkan semangat persatuan. Pergerakan nasional membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu dan memiliki tujuan yang sama, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan perjuangan mereka. Mari sebagai generasi penerus menjaga persatuan, menghargai sejarah, dan mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi demi Indonesia yang lebih maju.